Diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Taki. Hari ini masuk ke hadis 1169 tentang Perang Uhud. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Taki. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik, sehingga kita bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu jamaah sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat berupa kesehatan, kesempatan, wabil khusus ala nikmatil Islam wal iman. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali menambah ilmu sebagai bekal kita untuk mengarungi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang barokah, ilmu yang nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang memberikan ketenangan untuk kita semuanya, baik dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun nanti dalam kehidupan kita akhirat kelak. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh pengikut hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membacakan hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana keduanya sepakat akan kesahihannya. Dan tentunya hadis-hadis yang kita baca pada kitab ini adalah hadis-hadis yang menempati posisi pertama dalam keabsahan hadis. Karena hadis juga memiliki tingkatan-tingkatan dalam keabsahannya. Tentunya di sana ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, bahkan ada hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Hadis sahih pun bertingkat-tingkat, makanya hadis yang paling kuat adalah hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian diiringi dengan kitab Sahih Bukhari dan kemudian kitab Sahih Muslim. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk pada nomor hadis 1169. Silakan para ummahat untuk membuka kitabnya, kita baca, kita renungkan, dan kita ambil faedah-faedahnya dari kalam Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada bab tentang perang Uhud, masih terkait dengan jihad fisabilillah, dan tentunya ini sekaligus mengingatkan kita bahwasanya memang dalam kehidupan beragama kita itu dituntut untuk berkorban untuk agama kita. Bukan hanya sekedar kita memeluk agama kita dan kita yakin akan kebenarannya, tapi di antara tuntutannya adalah kita untuk menebarkannya, menyebarkannya, menyampaikannya kepada orang lain, memperjuangkannya. Karena itu adalah konsekuensi daripada Islam kita, yaitu konsekuensi dari al-wala wal bara.
Contoh yang nyata adalah perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Salah satu perang besar yang mengakibatkan sebagian para sahabat terluka bahkan wafat, bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka cukup parah pada perang tersebut. 1169 Hadis Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu annahu su'ila an jurhin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Faqala juriha wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qasirat ruba'iyatuhu wa hushimatil baydatu ala ra'sih. Fakanat Fatimatu alaiha salamu tagsilu dam wa aliyun yumsik. Falamma ra'at anna dam la yazidu illa kasrah akhadat hasiran fa ahraqathu hatta sara ramatan summa alzaqathu fastamsakat dam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'al bin Sa'id ditanya seseorang mengenai luka yang pernah diderita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertempuran Uhud. Maka dia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, gigi geraham patah dan topi baja yang beliau kenakan juga pecah. Lalu Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan darah beliau, sedangkan Ali menyiramkan air dari perisai. Ketika Fatimah melihat darah semakin bertambah banyak keluar, dia mengambil potongan tikar lalu dia bakar hingga menjadi abu. Kemudian abu tersebut diletakkan di atas luka beliau hingga darahnya berhenti keluar. Tayyib, barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah, hadis ini mengabarkan tentang peristiwa Uhud dan apa yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana wajah beliau luka dan kemudian gigi geraham patah dan kemudian topi baja yang beliau kenakan pecah dan menancap di kepala beliau. Ini menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun kemuliaan beliau, tingginya derajat beliau adalah seorang hamba, yaitu manusia yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat sisi manusiawi, bisa sakit, bisa terluka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang umurnya terbatas, orang yang juga diwafatkan oleh Allah sebagaimana nabi-nabi sebelumnya diwafatkan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah prinsip Islam, artinya seorang Rasul posisinya adalah seorang Rasul, tidak naik levelnya menjadi Tuhan. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya memiliki dua status, yaitu abduhu wa rasuluh. Pertama adalah seorang hamba. Kalau kita bicara seorang hamba, tidak boleh dikhususkan melebihi kedudukannya. Kita ta'zim memuliakan Nabi seperti tuntunan yang disampaikan oleh beliau. Kemudian yang kedua adalah wa rasuluh dan rasulnya. Status ini yang kemudian kita tidak bisa menyamakan kalam beliau dengan kalam yang lain. Ya, perbuatan kita, kelakuan kita itu harus kita bedakan terhadap Nabi dan kepada orang lain. Karena beliau adalah seorang rasul. Seorang ulama mengatakan Nabi adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Nabi adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Di sini Ibu, jadi memang ada sisi manusiawinya Nabi. Ya, seorang manusia bisa sakit, bisa terluka. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menikah, makan juga tidur, ya puasa juga berbuka. Ya, jadi beliau adalah seorang manusia. Kemudian dalam perang Uhud ini Nabi Muhammad luka. Itu juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ya tidak mengajarkan ilmu kebal kepada para sahabat. Bahkan beliau tidak kebal. Walaupun terkadang terjadi karena mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad diselamatkan dari mara bahaya. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, ya tidak mempan termakan api. Itu bukan kesaktian Nabi Ibrahim, tapi memang mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Makanya ketika seseorang terjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, ya, tidak ada ritual kemudian supaya badannya kebal, tidak. Tapi terkadang karena suatu hal,
itu karena mukjizat Allah, dan itu terjadi bukan faktor kesengajaan seorang yang berjuang di jalan Allah, misalnya tidak meninggal ketika kena peluru dan lain sebagainya. Ini kita dapatkan, para ummahat, kita dengar ya, kita dengar baik dari hadis-hadis Nabi ataupun kisah-kisah para pejuang fisabilillah yang betul-betul di sana dinampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsipnya tidak diajarkan ya teori ilmu kebal sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam. Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, kemudian dimasukkan jin kepada tubuh seseorang. Ini sama sekali bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi juga terluka, Nabi juga bisa sakit, Nabi juga wafat. Dan kemudian diceritakan di sini Nabi Muhammad terluka cukup parah sampai darah mengucur tidak berhenti oleh putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya, diobati, dicuci bagian lukanya. Kemudian Ali memegangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun darah tidak berhenti. Akhirnya Fatimah membakar membakar tikar, di situ diceritakan dalam hadis. Kemudian abunya ditempelkan di luka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berhenti. Jadi ini salah satu pengobatan yang pernah dilakukan oleh Aisyah. Ya, jadi pengobatan itu banyak di dalam Islam, seperti pengobatan dengan hijamah, yaitu berbekam. Walaupun ada pro kontra bekam itu sunnah atau tidak. Banyak para ulama seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan hijamahnya itu ya berobat aja. Ya, artinya tidak bisa dikaitkan dengan sunnah, berobat aja. Bahkan hijamah ataupun bekam ini sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. Jadi kalau ada yang mengatakan ini bekam sunnah, seakan-akan di sana ada bekam bid'ah gitu. Jadi memang bekam itu identik dengan pengobatan. Artinya pengobatan itu memang diperintahkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Rasulullah merintahkan dalam sabdanya, tadawu wala tadawu fil harami. Berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Berobatlah kalian, satu perintah yang di situ sebagian ulama mengatakan wajib berobat. Ketika sakit ada yang mengatakan sunnah-sunnah saja. Yang penting bagi orang yang tidak berobat tidak boleh mengeluh. Jadi pengobatan dengan debu panas di sini. Allah alam ini bukan kai ya. Kalau kai itu besi yang dipanaskan. Itu memang terdapat banyak sekali hadis-hadis akan hal tersebut yang seakan-akan itu larangan. Kemudian ada sebagian hadis yang menunjukkan itu tidak disukai. Ada sebagian hadis yang menyebutkan bahwasanya hal itu dibolehkan. Kalau dikumpulkan hadis-hadis tersebut, sebagaimana pernyataan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya ya makruh mengundangkan pengobatan dengan menempelkan besi yang dipanaskan. Tempelkan gitu supaya aliran darahnya berhenti. Atau kadang ditempelkan besi dipanaskan, ditempelkan telapak kaki. Kemudian di kepala digundulin, ditempelkan di kepala ubun-ubun. Itu tentunya ahlinya ya, ahlinya yang ahli di bidang ini. Makanya kesimpulan para ulama pengobatan kai itu makruh kecuali memang tidak membahayakan dan tidak ada pengobatan yang lain. Ya, ini di sini ketat syaratnya. Makruh. Ini pendapat yang kuat, ada yang mengatakan haram. Jadi pengobatannya. Ya, jadi pengobatan bukan ya, sebagian orang bertanya, Ustaz itu kalau khitan dengan laser, jadi laser itu juga apa ya? Ya logam juga yang panas gitu ya. Ya, para ulama mengatakan boleh karena pada dasarnya orang khitan menggunakan sistem laser itu adalah bukan pengobatan. Yaitu adalah khitan, bukan pengobatan karena nggak sakit. Sebelumnya tidak sakit, bukan pengobatan, maka tidak masuk ranah wilayah pengobatan dengan kai. Kemudian dalam satu hadis juga disebutkan ada 70.000 orang dari umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah tidak melakukan pengobatan dengan sistem kai. Ya, tapi barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis 1170. Hadis wa Abdullah bin Mas'udin qala, ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan al-anbiya'i. Darabahu qaumuhu fa'adamauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi
fa innahum la ya'lamun. Silakan saja. Bismillah. Abdullah bin Mas'ud berkata, sepertinya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita tentang seorang nabi di antara para nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah sambil beliau mengusap darah yang mengalir dari wajah beliau lalu bersabda, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka orang-orang yang belum mengerti." Ya, baik. Nabi Muhammad seorang mujahid berperang melawan orang-orang kafir, namun hal itu tidak menafikan sifat rahmat ataupun sifat kasih sayang yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung sekali kalau orang itu memiliki sifat rahmat, mudah kasihan, sayang sama sesama, itu satu nikmat, Ibu. Kadang ada seseorang yang tidak ada sifat ini, ataupun sifat ini sudah dicabut pada diri. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita melihat satu tayangan, misalnya ada orang miskin, makanannya susah, kita tersentuh hati kita. Dan kita mengulurkan tangan kita, itu berarti ada sifat sayang pada hati kita. Lihat orang tidak tega, kasihan. Ya, sifat rahmat itu sifat yang baik. Dimiliki oleh Allah Rabb kita, dan dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan seyogyanya kita sebagai umatnya meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, dalam hadis qudsi Allah berfirman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah oleh kalian orang-orang yang ada di bumi ini. Niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian juga. Jadi kasih sayang kita kepada anak kita, seorang suami kepada istrinya, dan sebaliknya itu adalah mengundang kasih sayang Allah dan kasih sayang para malaikat. Yang mereka, para malaikat ini adalah yang menghuni langit-langit yang tinggi, yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para umahat, pada hadis ini secara zahirnya Nabi mendoakan ampunan bagi mereka musuh-musuh Islam yang masih musyrik. Padahal kita ketahui dalam ayat yang lain, ya, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman itu mohonkan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kaum kerabatnya. Jadi dilarang mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika mendoakan pamannya yang meninggal dalam keadaan musyrik, atau ibunya yang meninggal dalam keadaan musyrik, itu dilarang oleh Allah. Lalu bagaimana mengkompromikan dengan hadis ini? Jadi pertama, ibu-ibu, yang perlu kita pahami bahwasanya mendoakan orang kafir yang mati di atas kekafiran dengan doa ampunan tidak boleh. Ya, orang-orang kafir yang meninggal di atas kekafirannya, maka tidak boleh kita mendoakan ampunan untuknya. Ya, walaupun mereka adalah kaum kafir. Kemudian yang kedua, bagaimana mendoakan ampunan ketika mereka masih hidup? Jawabannya juga tidak boleh. Karena orang-orang musyrik itu ya dosanya tidak diampun. Lalu bagaimana ini doa Nabi? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku. Jadi ketika Nabi Muhammad itu terluka, bukan Nabi Muhammad marah kepada mereka telah melukai dirinya, tapi malah mendoakan ampunan, padahal mereka masih kafir. Di sini para ulama berkomentar, diantaranya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi yang dimaksudkan ampunan di sini adalah maaf. Ya, maafkan mereka atas perbuatannya, atasku, atas pribadi Nabi. Maafkan. Jadi bukan pengampunan dosa. Ataupun yang dimaksud adalah ampunan dosa dengan Islam. Intinya memintakan petunjuk. Jadi kalau kita misalnya ada tangga orang non-Islam, kita katakan semoga Allah mengampuni. Maksudnya mengampunimu dengan hidayah Islam. Karena Islam ketika sudah dia ambil, dia mengucapkan syahadat, maka Islam itu akan menghapus seluruh dosa yang dia lakukan. Jadi ada takwilnya, ya Ibu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu. Artinya mudah-mudahan Allah mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan kamu hidayah. Ya, seperti itu. Bukan ampunan dosa secara langsung. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama perihal ucapan Nabi yang seakan-akan beliau mendoakan orang-orang musyrik. Padahal dalam ayat tidak boleh. Jadi tafsirnya demikian. Maksudnya bisa jadi adalah permohonan bukan ampunan, tapi maafkanlah. Jadi Nabi Muhammad itu ketika dikelukai pribadinya itu memaafkan. Dah nggak apa-apa dah. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, saya dilukai. Dah, maafkan mereka ya Allah. Yang terkait dengan diri Nabi sendiri.
bukan terkait dengan dosa yang mereka lakukan. Ataupun yang dimaksud dengan maghfirah atau ampunan dalam hadis ini adalah ampunan dengan sebab Islam. Jadi jika ada orang kafir atau musyrik masih hidup, ada seorang muslim mengatakan mudah-mudahan Allah mengampuni dia, maka itu perlu ditakwilkan. Maksudnya mengampuni dia dengan Islam. Kalau dengan Islam, kalau dia masuk Islam, maka insya Allah dengan Islam dosanya diampuni. Ini adalah perkataan yang mencoba untuk mengkompromikan antara hadis ini dengan nas-nas yang lain, termasuk adalah firman Allah tentang larangan bagi orang mukmin, bagi para nabi dan orang mukmin untuk mendoakan orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kaum kerabatnya. Baik para ummahat, hadis berikutnya 1117. Allah sangat murka kepada orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtadda ghadabullahi ala qaumin fa'alu binabiyhi yushiru ila rubaiyati ishtadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah sangat marah terhadap suatu kaum yang melakukan perbuatan ini terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu beliau sambil menunjuk gerahamnya yang patah. Dan beliau juga bersabda, Allah sangat marah terhadap orang yang dibunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang fisabilillah. Baik, hadis ini menunjukkan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang Allah kabarkan dalam hadis ini adalah sifatul ghadab. Allah memiliki sifat marah. Ya, sifat marah. Maksudnya marah seperti apa? Ya marah sesuai dengan keagungan Allah. Kita tidak bisa mensifati marah itu seperti apa, atau harus dipalingkan kepada makna yang lain. Sebagian kalangan mengatakan ghadab, marah di sini adalah iradatul intiqam, keinginan Allah untuk menyiksa, iradatul intiqam. Tapi ya untuk kehati-hatiannya sudah kita tetapkan sebagaimana nasnya ya ibu-ibu, tentang bagaimana hakikatnya yang kita serahkan kepada Allah. Allah punya sifat marah, lalu bagaimana marahnya Allah yang kita serahkan kepada Allah, karena tentunya kita memahami prinsip yang Allah kabarkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah. Syai'un, ya segala sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi kalau kita marah, ya marahnya makhluk mungkin seperti ya marah mungkin apa gitu ya, wajahnya berubah, suka mungkin melempar, atau orang yang tidak punya pegangan akhlak berkata-kata dengan perkataan yang buruk misalnya, itu kita makhluk. Kalau Allah ya kita serahkan kepada Allah. Walaupun sebagian kalangan menafsirkan marah adalah iradatul intiqam, yaitu kehendak Allah untuk ingin menyiksa, ya menakwilkan. Makanya kita bicara tentang Allah itu harus betul-betul hati-hati, Ibu. Karena kita dilarang al-qaulu 'ala Allahi bighairi ilmi. Kita berkata tentang Allah tanpa ilmu itu larangan. Karena akibatnya bisa fatal. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, berkata tentang Allah tanpa ilmu itu potensi dosanya itu bisa lebih besar daripada dosa syirik akbar itu sendiri. Ya, ini mengundang murka Allah. Sebagaimana kita sebagai seorang hamba ketika ada orang yang berkata, mengabarkan tentang kita, misalnya kita itu dikabarkan oleh si fulan, oh itu pak itu atau ibu itu suka makan petai, makan jengkol, padahal kita tidak suka gitu. Ataupun ada orang mengatakan, oh si fulan itu seperti ini, mengatakan tentang kita tanpa ilmu, itu kita kadang tersinggung karena apa yang disampaikan itu tidak pas, tidak sesuai dengan realita yang ada pada diri kita. Makanya pembahasan asma dan sifat ini memang perlu ketelitian, karena ilmu yang membahas tentang Allah. Hati-hati, dan andaikan kita sudah tahu ilmunya,
Jangan sampai kemudian muncul dalam hati kita perasaan kita sudah menguasai tentang Allah. Tidak. Allah itu maha luas ilmunya, maha besar keagungannya, maha tinggi kedudukannya. Jadi apa yang sampai pada kita itu baru sebagian. Apa-apa yang disembunyikan oleh Allah berupa keagungan dan kekuasaan itu jauh lebih besar. Sebagaimana nama-namanya, itu yang dikabarkan kepada kita tuh sedikit, Ibu. Ada keutamaan menghafal 99 nama dari nama-nama Allah. Kemudian kalau kita lihat dari Al-Quran dan hadis, kalau kita kumpulkan dari nama-nama Allah bisa lebih daripada 99, maka pendapat yang kuat nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah 99. Ada nama-nama yang Allah sembunyikan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika kita menguasai 99 nama Allah, kita mampu menghafalnya, kita paham maknanya, dan kita melaksanakan konsekuensinya, maka pahalanya, balasannya adalah masuk surga. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya tentang murka Allah pertama kepada orang yang melukai Nabi. Jadi melakukan kezaliman itu bertingkat-tingkat. Melakukan kezaliman pada orang lain itu berbeda dengan kezaliman dilakukan pada tetangga. Melakukan kezaliman pada tetangga berbeda dengan kezaliman dilakukan pada orang tua, kepada anak, atau kepada istrinya. Itu berbeda-beda. Kezaliman itu bisa dilihat dari memang sisi tingkat kezalimannya, ataupun objek yang terkena kezaliman seseorang, ya, ataupun pelakunya. Jadi banyak sisi yang kemudian menjadikan dosa kezaliman berbeda-beda. Makanya kezaliman terhadap Nabi, seorang Nabi yang harus dimuliakan kemudian dilukai pada saat perang Uhud, bahkan mereka mencoba untuk membunuh Nabi, ini kezaliman yang sangat besar kepada seorang hamba yang mulia. Kemudian Allah juga murka kepada seseorang, pada orang, ya, ala rojulin, orang yang dibunuh oleh Nabi, ala rojulin, terhadap orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Dalam beberapa referensi yang dibunuh oleh Nabi Muhammad di sini adalah Ubay bin Khalaf. Jadi dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad itu tidak pernah membunuh dengan pedang. Jadi satu peristiwa Ubay bin Khalaf ini sudah jelas sejak awal itu mengincar Nabi. Makanya dia mengatakan kalau saya tidak bisa membunuh Muhammad maka aku tidak akan selamat. Betul-betul serius ingin bunuh Nabi Muhammad SAW dengan baju perang yang lengkap. Nabi Muhammad kemudian mengambil anak tombaknya, dilempar tepat ada lubang kecil yang ada di baju besinya, dilempar oleh Nabi tepat sasaran, dan akhirnya dia meninggal. Dan orang itulah yang paling besar mendapatkan murka Allah, orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW pada saat perang Uhud, yaitu Ubay bin Khalaf, seorang kafir musyrik pada waktu itu. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi, Ibu. Hadis 1172. Cukup panjang kita baca hadisnya. Hadis wa Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda al-bait. Wa Abu Jahl wa ashabun lahu julusun. Idh qala ba'dhum li ba'dhin ayyukum yaji'u bis-sala jazuri bani fulanin. Fayada'uhu 'ala dhahri Muhammadin idza sajad. Fan ba'atha ashqal qaum. فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لمنعه قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم الساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم ادعى عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابق فلم يحفظه قال والذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعا في قليب بدر. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah, sementara Abu Jahal dan teman-temannya duduk di dekat beliau. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, siapa dari kalian yang dapat mendatangkan isi perut atau jeroan unta milik Bani Fulan
lalu ia letakkan di punggung Muhammad saat dia sujud. Maka berangkatlah orang yang paling celaka dari mereka. Ia lalu datang kembali dengan membawa kotoran unta tersebut. Orang itu lantas menunggu dan memperhatikan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, kotoran itu diletakkan di punggung beliau di antara kedua pundaknya. Sementara aku hanya bisa melihatnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku bisa mencegah. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya. Lalu mereka pun tertawa-tawa dan saling menyindir satu sama lain. Sedang Rasulullah SAW dalam keadaan sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah. Fatimah lalu membersihkan kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu, baru Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya berdoa, "Ya Allah, aku serahkan urusan Quraisy padamu," sebanyak 3 kali. Maka doa tersebut membuat mereka ketakutan. Abdullah bin Mas'ud meneruskan, sebab mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan di tempat itu akan diterima. Kemudian Nabi SAW menyebut satu persatu nama-nama mereka. "Ya Allah, aku serahkan urusan Abu Jahal kepadamu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Al-Utbah bin Abu Mu'aid." Dan Nabi SAW menyebut yang ketujuh, tetapi aku lupa. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sungguh, aku melihat orang-orang yang disebut Nabi SAW tersebut terbantai di pinggiran lembah Badar dalam perang Badar." Baik ibu-ibu, hadis ini menceritakan tentang kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat masih di kota Mekah. Itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum banyak pengikutnya dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Ini mengajarkan kepada kita yaitu kesabaran dalam satu kondisi yang pas, yaitu kondisi ketika kita tidak mampu memang perintahnya sabar. Bersabar bukan berarti tidak berbuat, ya, tidak berusaha. Karena Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti itu bersabar, tidak melawan mereka, tapi mencari jalan untuk meluaskan dakwah Islam. Sampai kemudian Rasulullah SAW mendakwai orang-orang Madinah yang menunaikan ibadah haji. Ya, ketika mereka di Mina, di Jamarat, didakwai oleh Nabi. Maka terkenal dengan Bai'ah Aqobah di situ. Yang kemudian orang-orang yang membaiat Nabi itu menyebarkan dakwah di kampung mereka, di kota mereka. Jadi kesabaran alal adab fi dakwah. Jadi kita itu memang sabar itu. Sabar itu tidak mesti identik dengan musibah, tidak. Karena kesabaran sendiri kan para ulama membagi menjadi 3. As-sabru ala ta'atillah. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk adalah ad-da'wah, amar ma'ruf nahi munkar, dan jihad fisabilillah. Ada juga namanya kesabaran as-sabru an ma'asillah, sabar untuk tidak berbuat maksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga berarti ya as-sabru 'alal masaib, yaitu sabar terhadap musibah. Makanya dakwah itu memang perlu kesabaran. Hari ini alhamdulillah kita dakwah menyampaikan di tempat yang mayoritas kaum muslimin, banyak juga yang sudah mengkaji secara mendalam tentang Islam, ya. Jadi seorang mubalik, seorang dai, seorang pengkhutbah dihormati sedemikian rupa, itu Masya Allah. Ya, kalau kemudian dia merasa seperti perjuangan Nabi, kok jauh amat, ya jauh sekali Ibu. Karena Nabi Muhammad itu Masya Allah. Ya, jadi mengajarkan kepada kita kalau dakwah itu memang kadang-kadang tersakiti. Tapi jangan sampai kita minta untuk tersakiti. Kalau bisa dengan cara aman, ya aman. Maksudnya kita aman, alhamdulillah, ya jangan mengharapkan kapan ya disakiti seperti Nabi, ya. Tidak boleh. Tapi kalau terjadi sabar. Orang itu tidak boleh meminta bala. Ya, kapan diuji kayak Nabi? Ya belum tentu kita kuat. Ya, jangan kalau ujiannya kuat oleh para penguasa pada zaman Nabi, pada zaman Fir'aun misalnya. Jangan-jangan bukan menjadi pengikut Nabi Musa, namun menjadi pengikut Fir'aun. Apalagi hidup di akhir zaman ini godaan sangat luar biasa. Jadi al-adha fi dakwah sunnah, gangguan mara bahaya, yaitu hinaan, celaan, itu sunnah di dalam dakwah memang. Kalau ada ya berarti ya wajar. Nabi Muhammad orang yang mulia aja
ketika sujud kepada Allah ya dalam salatnya itu ditumpahkan di punggung beliau kotoran onta. Ini luar biasa penghinaan. Sambil mereka ketawa-tawa gitu, menghina Nabi, ente bisa apa dan sebagainya. Ya, jadi kabilah kamu yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu pernah terjadi pada saat beliau di Mekah, dan Nabi Muhammad tidak merintahkan untuk jihad karena tidak efektif. Maka jihad itu bukan hanya sekedar orang syahid fisabilillah. Ini anggapan yang keliru. Yang penting syahid nanti dapat surga, tidak. Jihad itu dalam rangka apa? Li'la'i kalimatillah, bagaimana menegakkan kalimat Allah. Makanya Nabi berjuang betul. Sampai-sampai perang Badar ketika melihat pasukan tidak imbang, Nabi Muhammad itu minta kepada Allah untuk tidak menghancurkan kelompok Nabi Muhammad. Kalau engkau hancurkan kelompok ini, ya Allah, engkau tidak akan disembah setelah ini. Itu doa Nabi pada perang Badar. Jadi Nabi Muhammad menginginkan kemenangan Islam, bukan hanya sekedar orang berjuang, mati, syahid, dapat surga. Tidak. Maka sebagian orang yang terlalu sama tanpa ilmu akhirnya ngejar itu ya. Kapan syahid, tidak peduli ini membahayakan orang atau tidak. Akhirnya jihad yang diklaim ternyata adalah kerusakan, membahayakan dirinya dan orang lain. Baik ibu-ibu, jadi ini adalah kondisi Nabi ketika di Mekah. Yang melaksanakan salat-salatnya seperti apa? Karena salat itu kan disyariatkan beberapa saat waktu sebelum hijrahnya Nabi ya. Di akhir-akhir keberadaan beliau saat di Mekah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelumnya ada salat 2 rakaat di pagi dan petang hari. Salat apa? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi Muhammad sujud, berarti ada sujudnya. Tapi persisnya seperti apa? Ya tidak ada riwayat tentang hal tersebut. Tetapi salat sesuai dengan syariat yang kita dapatkan hari ini, disyariatkan oleh Allah pada nabinya pada saat Isra dan Mi'raj. Jadi kemudian yang terakhir dari hadis ini yang dapat kita ambil kesimpulan apa ibu-ibu, yaitu kekuatan doa. Jadi pengingkaran kita terhadap hati itu diiringi dengan doa. Jadi mendoakan. Jadi tadi barakallahu fikum, Nabi Muhammad menyebutkan satu-satu. Ya, menyebutkan satu-satu di sini. Menyebutkan satu-satu. Ya Allah, aku serahkan urusan mereka, itu Abu Jahal. Aku serahkan pada Engkau ya Allah. Sebutkan satu-satu. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh aku melihat orang-orang yang disebut Nabi SAW tersebut terbantai di pinggiran lembah Badar dalam peristiwa perang Badar. Jadi orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini luar biasanya doa ya Ibu. Ya, kita harus yakin betul kita tuh punya Allah ya. Dan di sini juga tentang tempat mustajabah untuk doa diantaranya adalah di tanah haram. Lebih khusus lagi ada di Masjidil Haram. Lebih khusus lagi ada di sisi Ka'bah. Terus lagi ada di Multazam, tempat di antara pintu dan Hajar Aswad, itu Multazam. Ya, itu tempat-tempat mustajabah. Bahkan orang kafir pun percaya doa di sana itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi pada kalau fikum, jadi di dalam doa kita berusaha untuk mencari waktu-waktu yang istijabah di dalam doa. Ya, kita yakin mungkin di antara doa yang kita baca itu kita ulang-ulang, ada satu yang diperkenankan oleh Allah saat kita mampu menghadirkan jiwa raga, betul-betul menghadirkan kebutuhan hajat kita kepada Allah, tidak hanya formalitas. Makanya kita mengulang doa itu bukan ingatan Allah, karena Allah pun nggak pernah lupa. Jadi kalau kita berdoa, minta pada Allah, dan dalam hati kita ingatan Allah, itu kurang adab. Allah mungkin lupa dengan doa kita. Enggak. Allah nggak akan lupa dengan doa kita. Tapi kita minta dalam rangka memang Rasulullah mengajarkan kalau kita doa minta diulang 3 kali. Dan kita minta bukan berarti ingatan Allah, karena Allah tidak akan pernah lupa. Tapi hajat kita mintanya serius ya. Bukan berarti dalam hati kita itu terpetik bahwasanya Allah lupa. Seperti misalnya manusia dunia ya Ibu. Nah, jadi ada satu lembaga yayasan yang misalnya memberikan bantuan ke banyak orang. Bantuan apalah, bantuan berupa uang atau bangunan, sumur dan sebagainya. Ya, dengan syarat mereka mengajukan proposal. Proposalnya sifatnya fisik. Banyak orang datang mengajukan proposal, akhirnya numpuk banyak. Nah, lupa kalau nggak diingat, lupa. Sudah saya ajukan proposal, oh ya, atas nama siapa gitu ya. Itu manusia. Tapi kalau Allah itu nggak butuh seperti itu.
Sekali kita berdoa Allah tuh ya tidak akan lupa, karena an-nisyan mustahilun fi haqqillahi ta'ala. Lupa itu mustahil bagi Allah Rasulullah ta'ala. Mustahil. Allah menciptakan manusia, makhluk-makhluknya, hamba-hambanya dengan detailnya. Tahu lahirnya, kapan meninggalnya, dan bagaimana amal perbuatannya. Apakah menjadi ahli seseorang itu nanti bahagia di surga ataupun celaka, sengsara di neraka, ya bahagia di surga ataupun celaka di neraka, itu adalah ilmu detailnya di sisi Allah. Ilmunya diketahui betul dimiliki oleh Allah, ya kemudian ditulis dalam Allahul Mahfuz, dan segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi doa, kita perbanyak doa. Ada orang bertanya, Ustaz, buat apa doa? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi antara takdir sunnah kauniyah dengan perintah itu beda. Seperti orang yang berbuat maksiat. Ya, itu apakah sudah ditakdirkan Allah? Ya sudah, kemaksiatan yang terjadi di satu tempat. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu buat apa kita menasihati mereka? Mereka sudah ditakdirkan berbuat maksiat. Nah, ini salah paham orang. Kita nasihati mereka, mudah-mudahan mereka bisa kembali, dan ini bentuk tanggung jawab kita. Ya, seperti itu. Bagaimana kita doa? Itu semua sudah kita doa menggoda, sudah takdir Allah sudah berlaku. Ya, pena itu sudah kering, takdir Allah sudah ditetapkan. Tapi kita berdoa dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Nilai itulah yang kadang-kadang kita lupa. Jadi nilai ibadah itu kadang kita lupa, apapun itu. Ya, ibu-ibu yang kemudian menyisihkan waktunya untuk ngaji, itu kadang kurang ngeh bahwa ini adalah bagian ibadah. Bahkan ibadah yang afdol, para ulama mengatakan thalabul ilmi itu lebih utama daripada salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang lain. Karena salat sunnah itu kembali kemanfaatannya kepada dirinya. Kalau ilmu itu tidak sebatas dirinya tapi orang lain. Ya, ini proses. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga kita, mendidik anak kita itu ya pengennya ya cepat bisa gitu ya. Ya bisa, kalau nggak bisa dimarah-marahin. Kita tidak ingat bahwasanya ketika anak kita itu agak susah gitu ya, mungkin bisa jadi Allah itu pengen membesarkan pahala kita. Kalau kita mungkin ngajari anak kita 2 kali selesai, alhamdulillah. Ya kadang-kadang butuh 10 kali. Mungkin 10 kali itu Allah kehendaki supaya kita menumpuk pahala pada pintu kesabaran dalam menterbiah anak kita. Maka tidak ada yang buruk bagi seorang mukmin. Seorang mukmin punya anak yang cerdas, sempat nangkep baik, alhamdulillah. Anaknya agak bebel sehingga membutuhkan banyak waktu, itulah. Makanya ada santri juga yang kemudian sebagian mereka menghafalnya cepat. Alhamdulillah, ini karunia Allah yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Ada yang agak lambat. Kalau temannya membaca 2 kali udah hafal, dia harus butuh 5 kali minimal, bisa 10 kali. Maka saya sampaikan, saya yakin Allah ingin melipat gandakan pahala antum, ya dengan cara antum agak sulit menghafal sehingga diulang-ulang. Ya, pengulangan-pengulangan seperti ini tidak didapatkan oleh mereka orang yang cerdas. Ya, jadi menikmati proses bagian daripada ibadah apapun itu. Jadi orang kemudian mengembangkan dakwah di satu tempat, kok nggak jadi-jadi, itulah proses yang kemudian bukan tidak membuahkan pahala. Ya, kemudian proses menghafal Al-Quran bukan targetnya harus kapan 30 juz nih setahun lagi ya. Kalau kita terikat dengan satu program ya nggak masalah. Tapi kalau kemudian kita menikmati proses, sudah hafal sampai kemudian diwafatkan dalam keadaan proses, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, orang yang menghafal Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran, tapi kemudian tidak mencapai hafalan tersebut, kemudian wafat di tengah jalan, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna dalam menghafal Al-Quran. Baik para ummahat yang dirahmati Allah, jadi kita hargai proses ya. Proses dalam amal kebaikan itu juga berdasarkan ibadah. Ya, karena kita jadi soleh, kita senang, tapi kita kadang lupa prosesnya. Ternyata membentuk anak itu ya bukan sehari 2 hari masuk pesantren kilat jadi. Jadi untuk bentuk benda mati aja perlu proses ya. Misalnya orang desain apa mobil yang mahal apa gitu ya. Desain mobil ini kadang-kadang 10 tahun sebelumnya sudah didesain. Lalu bagaimana kita ingin desain anak kita masuk sehari 2 hari, kalah sama mobil benda mati. Jadi ya perlu proses dalam mendesain anak kita. Baik, hadis 1173. Hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Qala laqad laqitu min qaumiki ma laqitu.
Wakana asyaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni abdi yalila ibni abdi kulalin. Falam yujibni ila ma aradtu. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib. Farafa'tu ra'si fa'ida ana bisahabatin qad adallatni. فنظرت فإذا فيها جبريل فناجاني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك ما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن أطبق عليهم الأخشيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Ya, silahkan dibaca itu. Aisyah radhiyallahu anhu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bercerita kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah baginda pernah mengalami peristiwa yang lebih berat dari kejadian perang Uhud? Beliau menjawab, sungguh aku sering mengalami peristiwa dari kaumku, dan peristiwa yang paling berat yang pernah aku alami dalam menghadapi mereka adalah ketika peristiwa Al-Aqabah. Saat aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdu Kulal agar membantuku, namun dia tidak mau memenuhi keinginanku. Hingga akhirnya aku pergi dengan wajah gelisah, dan aku tidak menjadi tenang kecuali ketika berada di Qarnu As-Sa'alib atau Qarnu Al-Munazil. Aku mendongakkan kepalaku, ternyata aku berada di bawah awan yang memayungiku, lalu aku melihat ke arah sana, dan ternyata ada malaikat Jibril yang kemudian memanggilku seraya berkata, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu, dan apa yang mereka timpakan kepadamu, dan Allah telah mengirim kepadamu malaikat gunung yang siap diperintah apa saja sesuai kehendakmu. Maka malaikat gunung berseru dan memberi salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, mengapa dia berkata? Maka dia berkata, apa yang kamu inginkan, katakanlah. Jika kamu kehendaki, aku timpakan kepada mereka dua gunung ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Bahkan aku berharap Allah akan memunculkan dari anak turunan mereka orang yang menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, tapi barakallahu fikum, ini satu peristiwa dan juga ada peristiwa yang lain yang semisal pada saat beliau mendakwai orang-orang Taif ya Ibu. Tapi barakallahu fikum, dan ini juga menunjukkan bahwasanya perang Uhud itu luar biasa. Terkenang pada para sahabat Nabi ya. Peristiwa yang kemudian melukai banyak para sahabat Nabi dan mewafatkan kurang lebih 70 orang dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Jadi membekas betul dalam ingatan mereka sampai ya Nabi Muhammad terluka parah, di gerahnya patah, pipinya tertancap manjanik, kepalanya luka mengalir darah. Sampai Nabi mengatakan sungguh besar murka Allah yang melukai nabinya. Ya, taib. Dan kemudian Aisyah bertanya, apa ada sesuatu yang lebih besar? Akhirnya Nabi Muhammad bercerita tentang peristiwa dan peristiwa di mana Nabi Muhammad ditolak dakwahnya ataupun ditolak ketika minta bantuan. Jadi dalam satu kondisi memang kita itu boleh meminta bantuan jaminan keamanan kepada orang yang non-Islam karena dia punya kekuasaan, itu boleh. Jadi minta kepada perorangan atau satu lembaga yang menjamin keamanan kita itu boleh. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari gangguan Quraisy. Jadi beliau minta jaminan keamanan kepada personal-personal yang memiliki kedudukan di kabilah di kabilah suku Quraisy, ya. Jadi boleh-boleh saja kita minta jaminan keamanan ya pada perorangan atau institusi atau lembaga tertentu. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam satu peristiwa ketika Nabi Muhammad disakiti, malaikat Jibril menawarkan, ada malaikat gunung itu, malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, dia akan menimpakan gunung itu kepada mereka. Ya karena kedurhakan kepada Nabi, melecehkan Nabi dan lain sebagainya. Ya. Seperti Nabi Muhammad ketika ke Taif, dakwah mereka bukan sambutan yang baik, tetapi malah
orang-orang gila, para budak dan anak kecil dikerahkan untuk melempari Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu seperti orang yang hina gitu di mata mereka, sampai dilempari oleh para budak anak kecil, ya orang-orang gila, ya, sampai kemudian berdarah, kepalanya mengalir sampai kakinya. Masya Allah, saking derasnya darah yang keluar dari beliau. Tapi barakallahu fikum, dan kemudian ditawari oleh Jibril juga untuk menimpakan gunung kepada mereka. Tapi Nabi Muhammad malah memintakan supaya mereka dimaafkan. Dan kemudian Nabi Muhammad juga mengharap terjadi dari mereka itu lahir orang-orang yang mengesahkan Allah. Ini sekali lagi mengajarkan kepada kita ibu-ibu. Satu hal yang penting dalam kita menebarkan kebaikan. Kita ya orang-orang yang komitmen dalam dakwah itu adalah sifat optimisme. Ini penting, jangan sampai dakwah itu ya negatif thinking gitu, jangan. Ataupun pesimis. Alah, siapa yang mau ikut, siapa. Jadi tidak, jadi sifat optimis sampai malaikat sudah menawarkan itu mereka orang-orang buruk, dihancurkan saja gitu kan. Nabi Muhammad saya malah lain, bisa jadi akan lahir dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah. Makanya dalam dakwah itu optimisme ini dibangun ibu. Kalau nggak kena bapaknya ya mudah anak-anaknya. Generasi itu akan terganti dengan generasi berikutnya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tentunya kita itu hanya berusaha, hasilnya di sisi Allah. Hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para dai. Kita sudah lemes duluan gitu lah. Sudah deh parah. Ya zaman sekarang dari mau apa lagi sih? Itu yang kadang-kadang memprovokasi kita untuk resign dari menebarkan kebaikan itu kurang tepat. Ya mungkin kita lihat orang-orang yang luar biasa yang misalnya menduduki jabatan-jabatan hari ini. Ya bisa jadi mungkin dia malah dari anaknya, cucunya malah keluar dari pesantren jadi orang baik, mendakwai. Kita nggak ngerti. Makanya jangan putus semangat, jangan patah arang dalam menebarkan kebaikan. Sifat optimisme harus kita bangun betul. Rasulullah dalam kondisi seperti ini betul-betul pertama dihinakan secara pribadi, ya tidak dipenuhi harapan beliau. Bahkan dalam satu kondisi beliau malah disakiti. Kalau kita mungkin wadah sebel banget. Tapi karena beliau adalah seorang dai sejati yang memang dipilih Allah sebagai dai ilallah sebagai pelita penerang ya bagi umatnya, makanya beliau optimis kan. Ini yang harus kita tiru ya ibu-ibu. Ya walaupun yang ikut 1-2 orang ataupun mungkin nggak ada yang ikut sekalipun, itu tidak masalah bagi kita. Yaitu kita yang sudah komitmen dalam jalan dakwah. Maka kalau orang sudah meniti jalan dakwah, jangan pikir untuk mundur ya. Kalau nggak kuat lari ya jalan. Kalau nggak kuat jalan ya merangkak. Kalau nggak kuat ya sementara ya berjalan dengan pelan atau nafas. Jangan berpikir untuk berhenti atau malah mundur ke belakang. Jangan, itu kemunduran. Baik, barakallahu para umat, kita lanjutkan lagi. Hadis 1124. Hadis Jundab bin Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'dil masya'id wa qad damiyat isba'uhu faqala hal anti illa isbu'un damiti wa fi sabili lahi malaqiti. Silahkan baca. Jundab bin Sufyan menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut terlibat dalam berbagai peperangan di mana jari jemari beliau terluka mengeluarkan darah. Maka kemudian beliau bersyair, tiadalah kamu melainkan seujung jari yang berdarah dan di jalan Allah ada sesuatu yang kamu peroleh. Jadi tidak ada sesuatu yang diusahakan oleh hamba kecuali dia akan memanen apa yang diusahakan itu, termasuk di dalam kancah perjuangan ya Ibu. Jadi kalau kita bicara dalam satu bagian hadis Nabi bukan berarti itu satu-satunya apa dalam hadis Nabi. Jadi Muhammad berjihad ya bukan berarti tidak ada selain itu. Dakwah. Kalau satu masyarakat itu bisa dakwah dengan lisan ya dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan ya dengan kekuatan. Kalau punya kekuatan ya bersabar. Sebagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW. Apa yang menimpa kita itu ada gantinya. Ya terkadang ya harta harus dikeluarkan dalam rangka dakwah ya. Dalam rangka dakwah fisabilillah. Dakwah ya bermacam-macam.
dakwah itu bisa dengan lisan kita secara langsung. Karena kita memiliki kafaah, kemampuan. Ya, punya kapasitas untuk menyampaikan dalil, menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang kita belum bisa, tapi bisa dengan harta. Maka harta itu mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dakwah seseorang yang menggunakan lisannya. Ya, jadi mengeluarkan sebagian harta untuk membantu dakwah atau membantu dalam mengkader para dai, para pendakwah yang membantu pesantren, membantu rumah Quran, ya. Ya, jadi bersinergi di dalam kita dakwah ila Allah. Di sini Bu. Jadi apa yang menimpa seseorang di dalam dakwah dan jihadnya itu ada nilainya. Maka Rasulullah SAW ketika beliau terluka, kemudian beliau membaca syair. Jadi syair itu boleh-boleh saja. Yang penting muatan yang ada dalamnya bukan muatan yang melanggar kaidah-kaidah syar'i. Jadi beliau terluka dalam jihad, dan Rasulullah SAW bersyair. Jadi ada sesuatu yang akan diperoleh. Jadi apa? Luka itu akan menjadi saksi. Luka seseorang, makanya orang yang syahid di jalan Allah tidak dimandikan. Karena harapannya dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan luka yang itu sebagai saksi di hadapan Allah. Sehingga nanti yang didahulukan oleh Allah adalah para nabi dan para syuhada. Sehingga manusia itu kalau kita gambarkan, kita narasikan ketika manusia ngumpul, ya menunggu hisab itu kemudian dipersilahkan jalan, dibuka lebar-lebar, diperuntukkan untuk para nabi dan syuhada. Sebagaimana dalam surat beberapa ayat di surat Az-Zumar ya Bu, nanti dibaca. Suratnya tidak panjang. Ya waji'abin nabiyyin wa syuhada wa sada waji'abin nabiyyin wa syuhada. Jadi akan ditangkan nabi dan orang-orang syahid ya. Jadi mereka dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diprioritaskan. Ya, jadi apa yang menimpa seseorang yang berdakwah dan berjihad itu sebagai catatan di sisi Allah dan akan menjadi saksi bagi seorang mujahid fisabilillah. Baik, hadis ke-1175. Hadis Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu. Qala Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw salasan faja'at imra'atun faqalat ya Muhammad inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka lam arahu qarabaka mundu lailataini aw salasan fa anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jundub bin Sufyan berkata, Rasulullah SAW pernah mengalami sakit. Oleh karena itu, beliau tidak kuat bangun untuk melaksanakan sholat selama 2 atau 3 hari. Maka seorang perempuan datang kepada beliau lalu berkata, "Ya Muhammad, aku berharap mudah-mudahan setanmu betul-betul telah meninggalkanmu. Telah 2 malam atau 3 malam aku tidak melihatnya menghampirimu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Robmu tiada meninggalkanmu dan tiada benci terhadapmu. Ad-Duha ayat 1-3. Iya, Rasulullah SAW pernah sakit dan tidak kuat bangun untuk melaksanakan sholat 2 atau 3 hari. Ya, kemudian Jibril tidak mendatanginya pada waktu itu. Sampai ada seorang wanita kafir mengatakan, Muhammad, ya aku berharap setan kamu yang dimaksudin malaikat Jibril itu meninggalkanmu. Karena aku tidak melihatnya mendekatimu sejak 2 atau 3 malam. Ya, Rasulullah SAW pun heran kenapa Jibril tidak mengunjungiku sampai 2-3 malam ini. Ternyata apa Ibu? Dalam sebuah riwayat itu sebutkan ternyata ada bangkai anjing di bawah kolom ranjang Rasulullah SAW. Yang itu menyebabkan malaikat tidak masuk rumah beliau. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Surat Ad-Duha. Wal-duha wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat Ad-Duha ini sebagai isyarat bahwasanya memang ya namanya malam itu tidak akan selamanya.
akan datang waktu duha. Maka walaili idza saja, malam ketika sudah gelap gulita, sudah sampai puncak kegelapannya. Makanya ketika malam itu sudah sampai pada puncak gelapnya, maka tidak ada lagi kecuali fajar akan menyingsing. Maka korelasinya sangat jelas ya Ibu. Jadi kalau kesulitan, kesusahan itu sudah sampai pada puncaknya sehingga kita tidak bisa menoleh lagi, tidak bisa mengetuk pintu kecuali pintu Allah, disitulah Allah akan berperan. Makanya kita jangan lupakan Allah dalam keadaan kita mudah, supaya ketika dalam kesulitan itu kita tidak dicurkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Ini motivasi dari Allah pada nabinya. Wadduha walaili idza saja. Demi duha, maksudnya duha itu ada masa-masa cemerlang, ya setelah malam yang gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Rabbmu tiada meninggalkanmu dan tidak benci terhadapmu. Nah, ini penegasan tentang bagaimana Allah kepada nabinya yang mulia. Tayyib, barakallahu fikum, ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya motivasi ya Ibu-ibu. Kadang kita penting, kita sudah paham. Tapi motivasi dari orang lain itu sangat penting. Membangkitkan semangat kita, ketemu dengan ustadz, ustadzah. Padahal ilmunya kita sudah tahu. Cuma motivasi menjadi suatu semangat baru terkadang yang ada dalam orang lain, diri orang lain disampaikan kepada kita. Jadi ini penting sekali. Makanya Nabi Muhammad SAW semangat ya ketika futur ya, dan semangat lagi diturunkan ayat tentang kisah para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia seperti itu. Bahkan nabi itu kan frekuensinya kadang naik, kadang turun ya. Maka ketika menghadapi kaumnya dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah para nabi. Kita pun demikian dengan menghadiri ta'lim. Kita mendapatkan ilmu, mudah-mudahan itu sebagai bagian daripada motivasi kita untuk mengarungi hidup kita dan kehidupan kita. Baik, barakallahu fikum. Ya, sepertinya di sini tidak ada kaitan erat dengan hadis sebelumnya. Terakhir Ibu kita baca hadis yang cukup panjang. 1176. Coba Ibu baca hadisnya. Cara dakwah Nabi dan kesabarannya menghadapi gangguan kaum munafik. Dibaca maknanya. Bismillah. Usama bin Zaid menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai keledai milik beliau. Di atasnya ada pelana bersulam beludru fadakiyah. Sementara Usama bin Zaid membonceng di belakang beliau ketika hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah di Bani Al-Haris Al-Khazraj. Peristiwa itu terjadi sebelum Perang Badar. Beliau kemudian berjalan hingga melewati suatu majelis yang di majelis tersebut bercampur antara kaum muslimin, orang-orang musyrik, para penyembah patung, dan orang-orang Yahudi. Dan dalam majelis tersebut terdapat pula Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah bin Rawaha. Saat majelis itu dipenuhi kepulan debu hewan kendaraan, Abdullah bin Ubay menutupi hidungnya dengan selendang sambil berkata, "Jangan mengepuli kami dengan debu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka, lalu berhenti dan turun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka menuju Allah sambil membacakan Al-Quran kepada mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada beliau, "Wahai saudara, sesungguhnya apa yang kamu katakan tidak ada kebaikannya sedikit pun. Bila apa yang kau katakan itu benar, maka janganlah kamu mengganggu kami di majelis ini. Silakan kembali ke kendaraan Anda, lalu siapa saja dari kami mendatangin Anda, silakan Anda bercerita padanya." Abdullah bin Rawaha berkata, "Wahai Rasulullah, bergabunglah dengan kami di majelis ini karena kami menyukai hal itu." Maka kaum muslimin, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi pun saling mencaci hingga mereka hendak saling menyerang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menenangkan mereka hingga mereka semuanya diam. Kemudian beliau naik kendaraan hingga masuk ke kediaman Sa'ad bin Ubadah. Lalu beliau bersabda, "Hai Sa'ad, apa kau tidak mendengar ucapan Abu Hubab?" Maksud beliau tentang ucapan Abdullah bin Ubay. Beliau bersabda, "Dia telah mengatakan ini dan ini." Sa'ad berkata, "Maafkanlah dia, wahai Rasulullah.
dan berlapang dadalah kepadanya. Demi Allah, Allah lebih memberi Anda apa yang telah diberikan pada Anda. Dahulu penduduk telaga ini, penduduk Madinah bersepakat untuk memilihnya dan mengangkatnya. Namun karena kebenaran yang diberikan kepada Anda itu muncul, sehingga menghalangi Abdullah bin Ubay menjabat sebagai pemimpin. Maka seperti itulah perbuatannya sebagaimana yang Anda lihat. Akhirnya beliau pun memaafkannya. Iya, baik. Ini peristiwa yang terjadi di Madinah terkait dengan orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang ada pada waktu itu. Tapi barakallahu fikum. Jadi Madinah adalah wilayah perjanjian memang Ibu. Wilayah perjanjian antara kaum muslimin, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tinggal di Madinah. Ya, tidak saling memerangi, sama-sama menjaga kota Madinah. Dan kemudian ada tokoh munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini juga kemunafikannya sudah dinampakkan. Yang pada dasarnya kalau orang munafik itu menampakkan kemunafikannya itu bisa dihukum mati. Bisa dieksekusi ya. Tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Bahkan dalam beberapa peristiwa seperti dalam hadis ini, Rasulullah ketika mengadukan hal ini pada Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat senior dari kalangan Ansar ya, yang tahu seluk-beluk Madinah dan orang-orang besar di sana, mengatakan memang ya Abdullah bin Ubay itu kecewa, yaitu Abdullah bin Ubay ini kecewa dengan kedatangan Nabi. Dia itu sudah misalnya sudah siap-siap untuk diangkat jadi pemimpin tertinggi mereka. Dengan datang Nabi, akhirnya mereka tidak menganggap Abdullah bin Ubay ya. Maka Sa'ad bin Ubadah ya maafkan saja Rasulullah maafkan karena untuk kemaslahatan ya. Sampai kemudian kenapa Nabi Muhammad tidak membunuh orang-orang munafik pada mereka menampakkan munafikannya. Rasulullah mengatakan supaya orang-orang tidak berkomentar bahwasanya Nabi Muhammad itu membunuh para sahabat-sahabatnya. Ini tidak dilakukan Nabi supaya apa? Menjaga image memang. Ini kadang-kadang penting Ibu. Menjaga image Islam itu penting. Makanya kan kenapa? Misalnya di Indonesia itu kita tidak setuju dengan amaliyah pengeboman gitu karena image-nya jelek di kalangan orang awam dan kadang-kadang bisa melukai orang-orang yang enggak jelas itu. Dan jihad itu ada marotipnya, ada tahapan-tahapannya dan tujuannya jelas. Ya, jadi menjaga image dalam Islam itu ternyata dilakukan oleh Nabi. Kenapa Nabi tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Tidak membunuh orang-orang munafik. Supaya orang-orang kemudian hari tidak mengatakan Nabi Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya. Karena tahunya mereka yang mengucapkan syahadat. Ya, tidak ingin dikatakan Nabi Muhammad itu sadis terhadap sahabat-sahabatnya. Kalau sekalian kafir ya mungkin ya pertimbangannya lain. Ini penting ya Ibu, menjaga image tentang Islam itu terkadang penting. Ini dalilnya. Menjaga image itu penting ya. Ini dalilnya yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa? Beliau tidak membunuh orang-orang munafik karena satu kemaslahatan. Supaya tidak ada kesan Islam itu sadis terhadap para pemeluknya sendiri. Jangan sampai seperti itu. Saya barakallahu fikum, saya kira cukup ya untuk pertemuan siang hari ini para umahat. Kita berhenti pada hadis 1166. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis 1177. Dikembalikan ke Bu Asih, silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustaz Taqiyuddin yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini. Kita berakhir di hadis 1170. Umahat, sebelum kelas hadis ini ditutup, kalau memang ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Silakan dibuka audionya atau bisa raise hand. Tafadhol. Silakan Umahat jika ada yang mau bertanya. Ustaz, saya tanya Ustaz, ini kan di hadis 1170 larangan mendoakan orang-orang kafir yang masih hidup ya Ustaz. Bagaimana jika di suatu keluarga ada salah satu keluarganya yang murtad Ustaz, gitu ya. Terus kalau kita mendoakan beliau untuk kembali lagi ke Islam, dibukakan pintu hatinya sama Allah, itu boleh nggak ya Ustaz? Mintakan hidayah berarti Ibu ya? Iya, mintakan hidayah itu boleh nggak Ustaz? Kalau melihat hadis 1170 kan memang tidak boleh, tapi kalau dengan
dengan seperti ini memintakan hidayah untuk kembali lagi, itu boleh nggak ya Ustaz? Boleh. Boleh Boleh ya? selama masih hidup boleh. Makanya tadi kan minta ampunan Mhm. bagi orang-orang musyrik yang masih hidup itu dibolehkan dengan catatan kan Ibu. Mhm. Dibolehkan dengan catatan yaitu maksudnya bukan Maksudnya. ampunan dosa tapi ada Mhm. ampunan dosa dengan Islam. Hmm. Tapi ini tidak, kalau menurut saya sih jangan divulgarkan ya. Artinya tidak semua orang paham, akhirnya nanti malah dia terjadi pelanggaran. Iya. Iya. Maka paling bagus yang tadi Ibu sampaikan ya, Mhm. mintakan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk buka dadanya untuk menerima Islam itu. Bagus. Ya. Iya ya. Oh iya. Baik, baik Ustaz, jazakallahu khair jawabannya. Teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya, Mbak Ferry. Iya, kan saya habis sakit itu. Ya biasa ke kontrol ketemu orang non Muslim seperti itu. Mereka tuh kan memang pembawaannya kan memang ya baik ya, tutur katanya kadang-kadang seperti itu. Kan terakhir kalau pisah tuh dia menyampaikan semoga Tuhan memberkatimu. Itu gimana Ustadz ya? Itu gimana Ustadz? Saya sih dalam hati mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Seperti itu aja sih. Iya. Yang dimaksud oleh mereka itu Tuhan mereka ya. Ya kita mungkin jawab Allah. Allah yubarik ini gitu aja. Allah yubarik ini ya. Seperti itu. Allah. Takutnya kalau mengiyakan Tuhan mereka gitu ya. Walaupun tentunya ya kalau misal kita amin, padahal maksudnya adalah Tuhan mereka. Gitu. Walaupun ya pada niat, tetapi kan dalam masalah ucapan ini khawatirnya itu dikembalikan kepada niat yang mengucapkan. Kita kan menjawab kan. Betul ya. Mungkin kita jawab Allah yubarik ini gitu. Allah memberkatiku. Allah yubarik ini gitu. Allah yubarik. Jadi apa namanya? Karena kebaikan mereka kadang-kadang menjadikan kita nggak enak gitu ya. Jadi ya kesempatan kita menampilkan yang lebih indah ya. Iya, ya maksudnya kan dia bercerita baik kan kita harus memberikannya yang baik juga seperti itu ya. Tapi kalau mereka tuh kan kata-kata mereka seperti itu kan apa enak aja gitu ya Ustadz ya. Iya. Sedangkan kita kan yang membatasi ya siapa mereka. Betul ya. Iya. Betul Ibu. Ya soalnya gini juga kan ya. Perkataan lembut itu dakwah juga ya. Saya juga menjumpai beberapa orang tuh Masya Allah, perkataan bagus kan? Iya betul. Gitu ya. Betul. Kan gitu ya. Iya. Ya ini juga memberikan motivasi kita. Kita kan harusnya emang nggak kalah ya Ibu, nggak kalah dalam akhlak. Iya. Makanya para ulama itu kan membolehkan ya mendoakan orang-orang kafir, misalnya tidak dikaitkan dengan masalah rububiyah ya. Ya semoga lekas sembuh, ya semoga sukses itu dibolehkan, para ulama membolehkan. Lekas sembuh ya gitu, lekas sembuh itu boleh para ulama. Jadi saya membaca beberapa referensi tentang masalah hukum doa terhadap orang kafir, apa yang dibolehkan, doa apa yang dilarang itu sudah dijelaskan. Tapi yang penting memang ini Ibu, kenapa kita tidak dibolehkan untuk berteman akrab dengan mereka? Khawatirnya tadi. Jadi ada rasa cinta dan loyal dalam hati kita. Betul. Iya. Itu. Itu bitonah min dunikum. Jangan ambil bitonah. Bitonah itu teman dekat sampai tahu batin-batin kita gitu. Iya. Tahu rahasia kita min dunikum dari orang-orang selain kalian. Dilarang, jadi ya berteman. Ya biasa aja. Jangan sampai teman curhat dari kalangan mereka gitu. Iya, betul. Iya. Ya, Ustaz. Baik, mungkin di belakang Bu Ferry kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada lagi yang mau tanya? Ya cukup sebenarnya Ibu. Cukup ya kayaknya ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin.
Jazakallahu khair untuk Ustadz Aki dan jazakallahu khair untuk umat semua yang sudah hadir di dalam majelis ilmu ini. Kita tutup dulu kajian kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terus berikan kita kemudahan di dalam majelis ilmu. Tidak ada kata resign dalam berdakwah ya Ustadz. Insya Allah semoga Allah juga luruskan niat kita untuk terus bermajelis ilmu sehingga Allah